Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang, dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Dan halo, bagi kita di Jajago jalan-jalan gokil. Ini adalah momen yang kalian tunggu setelah 1 minggu kemudian, betul? Update dari si Bambang ya. Bambang. Nah, tidak ada perubahan di dalam. Kenapa nggak ada perubahan dalam? Karena kita punya tukang itu lagi off selama kurang lebih 1 minggu. Kenapa off? Karena katanya nggak ada bahannya belum ada. Salah satu bahan yang paling susah untuk dibuat di Bambang adalah wastafel-nya. Karena wastafel kita adalah wastafel custom, kecil banget. Dan dia udah cari di beberapa tempat di Pontianak, bahkan di all shop, di online-online, tidak ada wastafel dan ukuran yang cocok. Jadi akan dibuat manual custom. Dan itu yang membuat kenapa tukangnya libur dulu sampai semua bahan udah ready. Oke? Nah, update kita ada di hari sebelumnya, yaitu kita lagi membuat untuk tangga dibuang. Yuk kita lihat. Sudah dilepaskan. Oke, setelah dilepaskan, ini di bawah. Kemudian ini akan kita ganti dengan namanya laci. Ukurannya besar sekali. Kita akan gunakan base-nya adalah plat besi. Plat besinya ini 2 mili. Kenapa 2 mili? Karena biar dia lebih kaku. Kalau cuma 1 mili nanti dia tuh takutnya melengkung ke bawah. Gitu. Nanti ini akan dipasang rel lagi. Jadi ini ukurannya gede banget. Jadi tangganya sudah kita potong dan kita ganti dengan tereng. Apa ini? Mari kita buka. Berat coy. Iya lah. Jadi lemari besar. Berat. Coba tak lagi, bisa lebih tak? Oh, lagi. Udah mentok dah, Jon. Ya ke? Oh, bentok ke dia? Bisa berhenti ke dia? Aku takut jatuh. Berat nih besi nih. Oke, ini adalah laci super besar yang terbuat dari plat besi 2 mili. Ukurannya saya lupa berapa, cuma ini gede banget. Nanti kita akan pasangkan kayu-kayu yang bertujuan untuk sebagai sekat non permanen. Jadi biar tidak menggelondong sana, menggelondong ke sini. Coba lagi, Beb. Hah? Ini memang nggak. Hai. Berat coy. Berat gak? Tak biasa ya. Walaupun memang kelihatan agak berat, tapi kita udah naik koaoi. Kata koaoi adalah karena di dalamnya ada bearing, nanti dia makin berat malah tariknya makin gampang. Itu kata beliau, nggak tahu ya atau enggak. Nah, nanti pasangin lagi. Kok mentok sini? Update berikutnya kita bahas soal tangki air. Yuk kita lihat. Berikutnya adalah tangki air. Tangki air kita di bawah. Ini gimana cara bukanya? Nah, ini tangki yang agak lucu. Nah, ini adalah tangki air kita. Bentuknya memang seperti laci, padahal bukan ya. Ini tangki air yang memanjang. Nanti di bawah dikasih lagi ada. Jadi nanti di sini dikasih sekat ya? Ya, ini dikasih sekat. wajib. Jadi biar airnya itu nggak berguyuk. Ya, berguyuk. Kalau kalian mau pakai bahasanya fisika itu namanya inersia ya. Untuk mengurangi gaya inersia mobil, di mana ketika mobil berjalan dan pas berhenti, kan mobil berhenti tuh. Cuman cairan itu kayak fluid, itu nggak langsung berhenti. Dia masih maju ke depan gitu. Itu nanti bikin mobil lu berguyuk lah sebutannya. Ya, total air kita di sini ada berapa liter, Jon? Bisa sampai 90 liter kalau full. 90 liter. Wow, lumayan ya. Kalau untuk cuci-cuci piring sih mungkin bisa lah. Tapi kalau untuk mandi sih Bisa lah, hemat-hemat sedikit. ya, gosok gigi masih bisa lah. bisa. Kalau mandi itu kayaknya nggak bisa terlalu gimana deh ya. Coba ditutup, kita kasih tengok pada boy. Dorong. Nah, nanti nih di bagian bawah sini, nanti Koui akan bikin bawah lagi nih. Jadi pompa air itu selangnya tuh diambil dari bawah. Jadi air dari bawah hantam ke atas. Di atas ada wastafel di sini. Gitu. Untuk metode pengisiannya saya belum naik terlalu detail, cuma kata Koui pokoknya gampang kata dia. Ya, itu tangki air. Bagian pintu ini sudah di finishing ya, warnanya bagus, saya suka banget ya. Dan nanti ini mejanya saya lupa engsel lagi dilepas.
Tapi intinya bagus, aku tahu Beb. Ah, cantik tak? Kayak gini lah nanti jadinya. Cantik. Habis itu nanti di bawah kita dikasih engsel. Terus ya ini untuk di luar kalau mau masak atau mau mengerjakan sesuatu itu gampang, tinggal dikasih kursi sama meja. Meja udah ada, tinggal dikasih kursi. Iya, betul sekali. Bagian atas ini yang untuk awning nanti akan dicat, habis dicat kemudian kita langsung lapis yang stiker aja semuanya. Sebenarnya saya mau dempul sih, cuma saya takut dempul itu makan waktu lama dan saya lagi nyari Kita bakal info. dempul deh. Soalnya ini kan agak pecah-pecah nih. Pasti kita bakal, mungkin kita gak dempul semua, dempul dikit-dikit yang bagian pecah-pecahnya aja. Bisa dak Soalnya masalahnya. kalau nggak jelek nanti bisa kok. Saya mau nanya sama Kwa Oi, cuma dia lagi makan. Tunggu dia makan loh ya boy. Ini kayak yang pecah-pecah ini. Kau tengok Kwa Oi boy, dia istirahatnya makan tetap di bengkel lah, luar biasa tak kerjanya. Mantap kan? Boleh Kwa Oi. Jangan gitu muka kau. Oke, bagian luar udah. Oh iya, kita juga mau update dikit. Sebenarnya ada problem dengan kita punya mobil ya. Jadi kan kemarin kita edisi udah ganti velg, betul nggak? Nah, velgnya itu pas kita udah ganti itu sebenarnya bocor. Habis itu kita ganti lagi masih bocor. Oh, No, bocor. Ini katanya velgnya yang apa sih? nggak tahu Berkarat ya. ya? Nggak tahu. Aku tak tahu apa problemnya. Cuma intinya adalah saya udah tanya dengan si penjual, saya bilang mau tukar. Penjualnya bilang boleh, ya, tinggal nambah aja katanya. Karena ada velg yang jauh lebih mahal katanya, lebih bagus. Kamu nggak paham? Yang penting masa ini kita belum jalan udah kempes boy, tapi kalau kita jalan bahaya lah. Bisa kok, enak. Gitu. Meskipun agak susah sih. Oke. Pertanyaan pertama Bapak The Boy ya. Opsi kami adalah saya tidak mau dempul. Saya mau langsung pasang stiker full putih ke satu mobil. Katanya lebih murah. Apakah iya atau tidak? Tolong dijawab. Kemudian yang kedua, kita bahas yang paling penting itu kulkas. Dan di sini adalah kulkas kita yang sangat kita bangga-banggakan. Cuma ada beberapa pertanyaan. Yang kemarin, thank you Bapak The Boy udah komentar. Jadi yang kita bahas tentang tempat pengolahan panas udah kita dapat solusinya. Kebetulan tempat pengolahan panasnya di sebelah kanan. Dan ini nempel langsung dinding, jadi kita udah konsul dengan Koi bilang gampang, kita akan bikin lubang-lubang di sebelah luar sana, jadi si kulkas tetap bisa keluarin hawa panasnya, tidak merusak kompresor. Pertanyaan kedua saya adalah ini paling penting, Boy, ini adalah kulkas chest freezer. Saya udah pernah jelaskan di video sebelumnya kenapa kita pilih chest freezer dan bukan kulkas rumah biasa. Karena chest freezer itu satu jauh lebih efisien, ya. Insulasi lebih bagus dan lebih biasa. Saya pernah cerita bahwa suhu dingin itu turun ke bawah, suhu panas naik ke atas. Dengan chest freezer yang bukanya ke atas, maka suhu dingin akan jauh lebih terjaga daripada kulkas yang bukanya menyamping. Kalau menyamping, suhu dingin keluar turun ke bawah, membuat kompresor terus bekerja. Ini makanya bisa ada sebuah jaminan. Dia bisa dingin sampai 48 jam tanpa ada listrik. Nah, ini yang bikin dia tuh jauh lebih efisien untuk mobil kayak kita yang pakainya aki. Masalahnya adalah bawa daging itu bagus karena frozen. Cuma kami bingung adalah untuk bawa sayur. Banyak statement mengatakan bahwa kalau bawa sayur hijau, sayurnya rusak. Nah, maka saya mau nanya nih buat Bapak The Boy yang udah pernah punya kulkas macam ini. Kalau kita masukin sayur hijau, rusak enggak? Kalau memang rusak, ada solusi nggak? Intinya kami cuma punya kulkas ini dan kami mau bawa semua barang dari daging sampai sayur. Bagaimana cara biar sayur bisa tetap segar dan bagus? Saya sempat googling dan dapat sebuah ilmu, namanya ilmu adalah blanching. Blanching adalah ketika sayur lu beli dari pasar, lu rebus dulu dengan air garam, ditiriskan lalu di packing pakai plastik, masukin. Sayurmu akan tahan lama, itu katanya kalau di chest freezer. Nah, aku tak tahu nih. Kalau Bapak The Boy punya saran, langsung ketik di kolom komentar, oke? Dan segmen berikutnya yang sering kami dengar dari Bapak The Boy adalah mengenai apa, Beb? Mengenai itu kenapa kabin belakang nggak bisa tembus ke kabin depan. Karena awalnya tuh, kita tuh mau bikin kitchen set kita tuh sebenarnya tuh di belakang. Nah, sini. Terus karena gak jadi kan, jadi kita pindahin ke depan. Karena kenapa? Karena dalam desain itu ada namanya distribusi berat. Jadi katanya lebih bagus itu barangnya agak berat itu di depan biar seimbang. Kalau di belakang itu kurang seimbang gitu. Betul. Jadi kita udah beberapa kali rombak desain. Contoh sederhana ya, kalau kalian mau nanya nih, contoh beratnya di kanan di kiri nih. Kita ada sebenarnya namanya counterweight. Counterweight itu adalah counter beban. Contoh.
Kita punya kitchen di depan sini. Berat, cukup berat. Nah, kita akan counter dia dengan di belakang itu ada namanya anhang. Anhang itu yang bawa motor 100 kilo itu loh. Nah, itu yang counter di belakang. Counter kedua adalah untuk yang kiri kanan. Contoh, kita punya ini kan semua di sebelah kanan nih. Ini kanan, ini juga di kanan kan. Nah, counternya kita adalah tangki air di sebelah kiri. Itu tangki air kita di sini. Nah, yaitu dia tuh depan belakangnya seimbang, kiri kanan seimbang. Semoga jangan sampai dia limbung. Kalau limbungnya terlalu ke kanan, bisa-bisa pas kita kena lubang besar, ya udahlah dia tinggal mereng udah lah, tak kerja lah kita. Iya. Itulah kenapa kita tidak tahu Koi udah pasangkan kita stabilizer, mencegah agar si Bambang tidak langsung terbalik pas lagi jalan. Tapi kan kita ada rencana kan buat di sini, Don. Bobol dari sini ke dalam, terus kita kayak lompat masuk ke dalam ke bawah gitu. Cuma katanya kan terlalu mahal biayanya. Udah terlanjur sih tempatnya sih. Iya, udah terlanjur juga kan. Terus kalau mau dibongkar lagi kan biayanya terlalu mahal. Jadi kita ditunda sampai nanti baru ya selama perjalanan mungkin mana tahu kalau dapat rezeki lebih kan. Kita bisa bongkar dari sini Sebenarnya maksudnya. tinggal dibobok aja sih, tinggal dibuat lubang di sana, lalu kita bisa merangkak masuk. Yang penting barang-barang yang ada kita buang nih, gitu kan? Karena kan itu kan pasti hal yang urgent. Iya. Udah urgent ya udahlah, satu kali pakai ya paling kita bongkar semua barang, merangkak masuk ke dalam gitu kan. Tapi nanti ya setelah kita dalam perjalanan beberapa bulan ke depan, apakah perlu atau enggak. Tapi kalau sampai memang pun ada, anggap amit-amit lah. Amit-amit ya, tutup semua pintu kali ya. Lalu kita pasrah di dalam, Gak pasrah. diguyur. Iya, diguyuk ya. Nah, nanti akan ada satu sesi khusus. Kami akan membahas tentang persiapan keamanan kami di dalam camper van. Kalau ada hal-hal terburuk yang akan terjadi. Di episode berikutnya nanti kita bahas ya. Ya, penting sekarang kalian udah menjawab bahwa memang seharusnya ada penghubung kabin depan belakang. Cuman bisa dibuat tapi masih cukup mahal kalau harus dibongkar ulang. Jadi kita skip dulu nanti baru kita buat. Salah konsep gitu tuh sebenarnya. Ya, wajar ya karena ini semua DIY ya. Kita tidak ada workshop camper van di Pontianak, tidak ada yang memang jago begini. Semuanya itu trial dan error. Pala aku berasap. Jadi ya mau gimana? Apa lagi, Beb? Jadi sementara kayak gini dulu deh. Ya. Oke, bye-bye. Oke, Brother Boy, dan episode kita nggak cuma sampai sini karena kita melanjutkan episode kita sebelumnya. Masih ingat yang pas kita kemarin Pekong Tengah Laut. Yang kita berada di Kelenteng Tengah Laut, yang di sana kita bertemu dengan Pak Ahmad, salah satu figur yang sangat berkesan buat kami karena beliau adalah salah satu simbol Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Kalimantan Barat. Kita sudah kemarin opening untuk donasi dan terkumpul lumayan banyak. So thank you buat kamu para Brother Boy, dan kita akan langsung pergi untuk mengantarkan hadiah untuk Pak Selamat. Pak Selamat. Jadi, dalam perjalanan kita ke Pekong Tengah Laut atau ke tempatnya Pak Ahmad, kita terkena hujan ya. Ini motor kita ini hujan lebat karena dari lokasi kita untuk menuju ke Kakap jaraknya lumayan. So, kita singgah sebentar. Ini ada warung tepi jalan ya dengan vibes yang sangat menyenangkan ya, kayu-kayu. Oke, kita rehat dulu sampai hujan reda. Ini sudah sekitar jam 5 sore. Semoga jangan terlalu gelap. Kita udah kontak Pak Ahmad tadi. Kita lihat sampai kapan kita berdua, oke? Lanjut. Nah, sambil menunggu hujan ya, biar kalian tahu juga kayak gimana sih toko-toko tepi jalan yang ada di Pontianak ya. Ini ada makanan-makanan lokal kayak kue tiaw ya, mie goreng, nasi goreng kayak biasa. Snacknya ini ada menarik nih. Nah, ini salah satu snack masa kecil kami kalau di Pontianak ya. Ini adalah dari daging kelapa yang diserut dan kemudian tuh dijadikan manisan gitu loh. Jadi ini pink-pink tuh pewarna. Jadi dikasih gula-gula. Saya nggak tahu ya di daerah kalian namanya apa, Boy. Pernah nggak makan gini? Ini kacang kelapa nih. Nah, ini kerupuk ada di mana-mana. Tapi kalau kami sebenarnya ini kerupuk mang-mang. Nih, kerupuk mang-mang. Ya, masih hujan ya di depannya. Oh iya tuh, di depan kita ada tuh loh. Ada ini vihara atau pekong ya? Oh ya, ini viharan. Ini gede banget viharanya di tepi jalan langsung. Pasar mana? Masjid. Yang oh, Sipa ada masjid. Oh, oke, kasih Kak ya. Terima kasih, Kak.
hemat ini. Oh udah. Bu, mau tanya Bu, rumah Pak Ahmad mana yang jaga Bekom? Ada pendek-pendek ke orang. Pendek. Iya. Oh sana. Lurus. Lurus. Lalu? Yang ada pagar warna hitam. Pakai hitam. Jalan ujung, jalan ujung. Ujung. Oke. Oke, ya. makasih ya, Kak. Jadi ternyata nanti kita salah jalan ya. Lokasi rumah Pak Ahmad itu bukan di daerah pasar, melainkan masuk lagi ke dalam. Jalannya Yang sudah jarang ada perumahan dan macam gini jalannya. Kondisi sudah mau maghrib. Mantap. Selamat datang di daerah Kakap, Pontianak, Kalimantan Barat. Yang licin, jangan pasti. Kalau putih. Halo Bu. Rumah Pak Slamet. Oh. Oh. Di sini rupanya. Kita sudah sampai. Iya. Selamat yang berkepetong tuh. Oh Pak Slamet namanya. Lama. Tak kenal Bu. Bu, sama kenal. Kita cari. Jadi ini kita sudah sampai rumahnya Pak Slamet. Hati-hati ya, licin. Wow. Akhirnya. Kenapa kita susah cari rumahnya? Karena bukan Pak Ahmad namanya, tapi Pak Slamet. Assalamualaikum. Sore dan malam Mbak. Oh, alah. Pak. Cerita weh. Komen ku cerita. Tahu lah. Pak Slamet. Nah. Oh iya terima kasih ya. Hadiah katanya. Iya iya. Katanya mereka tuh pas nonton Pak Ahmad Hah? terharu mereka. Apa ibu? Manggilnya. Oh. Tanaman depan. Terima kasih. Iya. Makasih Bu. Aduh, repot-repot. Jadi Mother Boy, kita dapat oleh-oleh ya, ini mangga yang ditanam oleh keluarga Pak Slamet. Nah, jadi Mother Boy, kita udah kasih inilah titipan ya dari para Mother Boy ya untuk Pak Slamet dari keluarga ya sebagai bentuk apresiasi kita kepada Pak Slamet sebagai simbol toleransi yang ada di Kalimantan Barat ya. Jadi Pak Slamet mau ngomong apa dah buat Mother Boy? Mau ngomong apa dah? Mau ngomong terima kasih lah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Coba ngomong Pak Mother Boy. Bad boy. Mother Boy. Ya. Mantap. Ini dulu selesai. Kita akan lanjut di episode berikutnya. Kalau Dan biasa salam Oci Pala. Dadah. ya Bu, makasih. And I had enough. I've been gone, but Woi, haven't done hati-hati licin. It's pretty clear to me. Kinda strange, I can take a beat. From my better self, it's like no one else even really scratches the surface. 'Cause nobody gets me. I'm looking for faith, looking for love.
someone